mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina dan juga para peserta lomba yang sudah hadir di acara technical meeting pada pagi hari ini. Di sini kami dari Silomba, sebelumnya saya Arifah Hilmi Fidihani, nanti bisa dipanggil Kak Hani atau Mbak Hani, dan juga rekan saya Hilmi Alirutfia, bisa dipanggil Kak Alia. Baik, di sini kami akan menjabarkan hal-hal berkaitan teknis lomba, jadwal maupun pelaksanaan. Baik, untuk selanjutnya yang pertama. Oke, baik, teman-teman bisa fokus memperhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ada hal berkaitan pelaksanaan lomba. Di sini pelaksanaan lomba yang pertama ada hari dan tanggal, yaitu hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Adapun waktunya kami mulai pada pukul 7 sampai dengan selesai dan bertepatan di Auditorium Kasman Singondimejo, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi untuk lokasinya ada di kampus pusat. Jadi berbeda dengan yang di kampus Ujian ini, untuk hari H pelaksanaan teman-teman bisa menuju kampus pusat. Nanti untuk map kegiatannya akan kami bagikan di grup. Untuk dress code yang digunakan, yang pertama itu ada seragam identitas PMR Wira atau seragam olahraga. Jadi ini dari teman-teman peserta bisa memilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Kemudian untuk yang selanjutnya itu menggunakan slayer PMR Wira yang berwarna kuning. Selanjutnya untuk sepatu bebas boleh bertali atau tidak, tergantung dari teman-teman kenyamanannya bagaimana. Oke, baik, kita lanjutkan ke jenis mata lomba. Di sini ada 3 jenis mata lomba. Kita mulai dari lomba yang pertama, yaitu ada lomba pertolongan pertama. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, peserta lomba merupakan pelajar SMA, SMK atau MA sederajat. Sudah sesuai semua ya? Lalu peserta lomba ini sebanyak 4 orang dengan formasi bebas. Jadi boleh laki-laki semua atau perempuan semua atau campuran dari laki-laki dan perempuan. Lalu peserta akan melaksanakan lomba di lokasi yang telah ditentukan, dan juga seluruh peralatan pertolongan pertama disediakan oleh peserta lomba kecuali tandu. Jadi untuk tandu dari panitia yang menyediakan. Lalu korban juga disediakan dari panitia, dan dari peserta nantinya boleh memilih untuk memilih korban laki-laki maupun perempuan. Lalu metode lomba yang digunakan adalah praktik, dan penilaian yang digunakan ini menggunakan sistem range grade. Oke, lanjut untuk cabang mata lomba yang kedua. Oke, untuk cabang mata lomba kedua yaitu ada perawatan keluarga atau PK, dan ketentuan yang pertama yaitu peserta lomba perawatan keluarga adalah pelajar SMA, SMK atau MA sederajat. Kemudian untuk peserta lomba itu sendiri sebanyak 3 orang dengan formasi bebas, boleh laki-laki atau boleh perempuan semua atau boleh campuran. Untuk selanjutnya peserta akan melaksanakan lomba di tempat yang telah ditentukan. Kemudian untuk seluruh perawatan keluarga itu disediakan oleh panitia kecuali masker dan handscoon. Dan selanjutnya korban disediakan oleh panitia dan boleh memilih juga boleh laki-laki atau boleh perempuan. Dan metode lombanya sama, yaitu praktik seperti PP, dan penilaian menggunakan sistem range grade. Oke, baik, menuju lomba yang ketiga yaitu game kepala merahan. Nah, di sini juga masih sama, peserta lomba ini merupakan pelajar SMA, SMK atau MA dan sederajat. Lalu peserta lomba game kepala merahan ini terdiri dari 2 orang peserta. Selanjutnya, peserta yang mengikuti lomba ini akan bermain secara tim dan melaksanakan lomba di tempat yang telah ditentukan. Dan untuk seluruh peralatan dari game kepala merahan ini sudah disediakan oleh panitia lomba. Dan di dalam lomba ini akan terdiri dari 3 pos lomba dan dilaksanakan secara running. Oke, dan yang terakhir, penilaian yang digunakan adalah sistem ketepatan dan waktu tercepat. Untuk selanjutnya ada tata tertib lomba. Untuk tata tertib lomba yang pertama
yaitu peserta harus hadir tepat waktu, sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi kita mulai registrasi yaitu pukul 7. Kemudian peserta maju lomba sesuai dengan nomor dada. Nanti setelah penjabaran ini akan kita undi untuk nomor dadanya. Untuk yang selanjutnya, peserta tidak diperkenankan untuk membawa HP, catatan, atau yang sejenisnya ke dalam ruang pelaksanaan lomba. Dan selanjutnya, tidak diperkenankannya adanya pergantian peserta saat hari H. Nah, untuk pergantian peserta itu maksimal H-7 dan harus konfirmasi ke panitia, yaitu bertepatan pada Sabtu 17 April 2025. Oke, baik, selanjutnya hal berkaitan dengan juara umum. Juara umum ini nantinya diberikan kepada regu yang memiliki poin tertinggi dengan akumulasi nilai pada lomba pertolongan pertama, lomba perawatan keluarga, dan juga game kepala merahan. Dan nantinya juara umum ini berhak atas trofi bergilir, lalu juga mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan. Dan juga sebagai catatan tadi, bagi regu yang mendapatkan juara umum untuk tahun kedepannya akan wajib mengikuti lomba PMR di tahun selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya untuk dewan juri, yaitu merupakan juri dari lomba pertolongan pertama, perawatan keluarga, dan game kepala merahan, adalah orang yang berkompeten dan profesional dalam bidangnya. Jadi untuk keputusan dari dewan juri itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, baik, mungkin langsung saja kita akan menuju penjelasan teknis dari masing-masing cabang lomba, baik lomba pertolongan pertama, perawatan keluarga, maupun game kepala merahan. Dan di sini kita akan mulai dari lomba pertolongan pertama, yang di sini akan dijabarkan langsung oleh PMI Kabupaten Purworejo kepada beliau Bapak. Harga kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina KSR Unit Universitas Muhammadiyah Purworejo, Bapak Nurman, di sini selaku terus terang senior saya juga di dalam beberapa kegiatan itu kita sering bermitra itu. Yang saya hormati segenap pembina PMR dari masing-masing peserta lomba, baik dari Kabupaten Purworejo maupun luar Kabupaten Purworejo. Informasinya penuh ya, ada dari Temanggung, Kebumen, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, itu luar biasa. Dan tentunya yang saya banggakan calon peserta lomba PMR. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita saat ini sudah masuk di dalam tahun teknik, berarti persiapan adik-adik tentunya sudah 80 atau mungkin 90% gitu. Sudah siap ya adik? Ya, saya tidak akan banyak berpanjang lebar, saya langsung akan menjelaskan tentang bagaimana sih jalannya lomba di pertolongan pertama. Nanti setelah lomba pertolongan pertama saya jelaskan, akan langsung dibuka sesi tanya jawab nih. Jadi biar tidak hindar. Langsung saja Mbak, saya akan mendekat. Ya. Teknis pelaksanaannya adalah seperti itu. Peserta diundi terlebih dahulu untuk menentukan satu narator dan siapa yang akan menjadi penolong. Penolongnya berapa? 3. Pesertanya 4. Di luar dari apa teman-teman? Dari korban. Karena korban tadi disediakan oleh panitia. Panjenengan nanti diberi kebebasan, boleh memilih. Saya senang biar luasa korbannya mungkin laki-laki, mungkin perempuan, itu disediakan. Monggo nanti panjenengan diskusikan itu. Nah, nanti akan ada undian. Nanti siapa yang akan menjadi narator? Ya, dia yang akan menjelaskan bagaimana sistem dalam pertolongan di kelompok kalian. Itu. Paham ya? Yang kedua adalah narator tidak diperbolehkan membantu penolong 1, 2, 3.
Tetapi penolong adalah boleh menolong pada saat mengevakuasi atau menggotong korban atau memindahkan. Tapi jangan khawatir, menggotongnya juga tidak akan jauh-jauh, paling dari titik A masih di ruangan lokasi lomba, tidak sampai keluar gitu. Ya. Tapi mempraktekkan menggunakan tandu itu. Kemudian kenapa sih narator itu tidak diperbolehkan melakukan tindakan agar fokus itu? Karena nanti dia yang akan menjelaskan kepada dewan juri itu. Contoh umpamanya seperti ini, aman buat korban, aman buat penolong itu contoh ya. Atau langsung begini, memberikan ini umpamanya cek tanda vital, itulah itu yang ngomong itu adalah si naratornya. Yang melakukan siapa? Silakan teman-teman dari penolong regu 1, 2, atau 3 gitu. Ada gambaran? Ada ya? Itu. Jadi umpamanya begini lagi, memeriksa frekuensi pernapasan gitu. Menghitung berapa kali per menit. Atau umpamanya ngecek lagi, mengecek pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala ya aman gitu. Mata nanti juri yang akan ngomong aman gitu. Jadi yang menanyakan itu adalah siapa? Si naratornya. Yang melakukan adalah anggotanya. Yang akan menjawab aman atau tidaknya itu adalah juri gitu. Nanti lanjut ya, yang ini saya jelaskan. Kemudian alokasi waktu adalah 20 menit. Tetapi yang 2 menit untuk laporan regu dan pengundian, 3 menit per satu itu belum masuk dalam kategori penilaian. Berarti di mana? Di pure 15 menit praktek gitu. Di 15 menit. Jadi itu kan 2 menit ya. 2 menit itu untuk istilahnya memberikan panitia mengundi di depan dewan juri siapa yang menjadi penolong, siapa yang menjadi narator. Lalu 3 menit berikutnya itu adalah membaca soal dan persiapan berembuk. Teman-teman nanti sebelum yang ke-15 menit itu di situ ada soal, di meja ada soal, silahkan dibaca, disiapkan alatnya. Sudah, timer 3 menit selesai, siap 15 menit mulai. Selama 15 menit itu apabila dirasa sudah cukup dan sudah lengkap, walaupun belum selesai 15 menit, boleh mengatakan selesai. Tentunya setelah pelaporan. Tetapi mohon maaf, karena mungkin regu Anda sampai molor waktu 15 menit lebih dari 1 detik, itu biasanya sudah langsung dihentikan, stop. Paham ya? Ya. Monggo Mbak, lanjut. Peralatan tadi sudah dijelaskan ya. Kenapa panitia hanya menyediakan tandu? Yang pertama adalah kami menyadari ada yang dari luar kota jauh, kalau mungkin membawa tandu repot dan sebagainya. Walaupun kita tahu sekarang tandu itu sudah bisa dilipat ya, lebih ringkas, tapi nggak apa-apa dah, kita bantu tandu dari panitia. Kemudian untuk peralatan lain seperti tas PP atau medical kit, bidet, APD itu silahkan dari peserta, karena kan nggak mungkin gonta ganti ya. Itu pun kalau nanti mintilanya gonta ganti, panjangan nanti akan rugi waktu, harus mencari dulu, harus mempersiapkan gitu. Jadi peralatan-peralatan yang akan digunakan baik pribadi maupun untuk praktek itu kita dorong dari peserta. Harapannya kan kalau punya alat, tentunya panjenengan juga nanti kalau belum punya alat ya, panjenengan nanti kan mesti kan pengajuan ke sekolahnya. Jadi kan PNR-nya jadi punya alat kan, seperti itu.
Tapi saya yakin PNR sekarang peralatannya sudah lengkap. Gitu. Kemudian saya menyinggung sedikit untuk APD. APD yang wajib itu masker dan sarung tangan. Itu wajib ya digunakan. Itu. Kemudian ada di dalam pertolongan ada APD tambahan seperti mungkin mau memakai gown atau baju pelindung atau helm itu boleh disimulasikan. Itu. Ya. Jadi memakai helm atau pelindung kepala, kalau ada helm bagus gitu. Tapi di sini sudah saya tentukan yang mensimulasikan helm maupun baju pelindung itu nilainya akan sama dengan yang tidak hanya mensimulasikan tidak memakai, karena kita menyadari keterbatasan, karena helm juga helm pertolongan pertama itu juga mahal gitu. Tapi paling tidak kalau APD masker sama sarung tangan itu harus wajib gitu. Tidak menggunakan ya berarti tidak akan masuk kriteria gitu. Itu lanjut Mbak ya, kriteria penilaian menggunakan sistem rank grade nanti akan saya jelaskan. Jadi intinya adalah setiap apa yang teman-teman atau adik-adik lakukan itu akan tindakan itu akan ada nilainya. Nilainya pun juga sistem rank grade bertingkat. Sempurna mendapat nilai tertinggi, kurang sempurna itu nilai tengah, atau sama sekali terlupakan atau tidak dilakukan berarti tidak mendapat nilainya 0. Gitu. Lalu kesesuaian jelas, ketelitian ya itu termasuk dari nanti di sistem rank grade. Kemudian apabila dalam penentuan juara terdapat nilai yang sama maka akan ditentukan waktu yang tercepat. Umpamanya SMA A ya, SMA A nilainya sama-sama 800 dengan waktu diselesaikan 12 menit ya, 12 menit. SMA B nilainya sama 800 waktunya diselesaikan 13 menit. Berarti yang diambil yang mana? Yang A ya, biar tidak salah persepsi itu. Jadi karena apa? Dia sama-sama menyelesaikan dengan nilai 800 tapi hanya bisa lebih baik diselesaikan, dia bisa sampai waktunya hanya menghabiskan waktu 12 menit. Itu lanjut ya. Ini ketepatan itu tentunya adalah salah satu akan membicarakan sistem rank grade. Jadi seperti itu yang saya jelaskan itu. Jadi juri itu besok akan memegang form seperti ini. Ini hanya sebagai contoh ya, penilaian keadaan. Di penilaian keadaan itu tentunya kan akan banyak turunan sub penilaian. Contoh umpamanya aman untuk penolong. Kalau menyebutnya aman buat korban ya berarti nilainya apa? Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna, karena yang disebutkan adalah atau yang mengacu dari buku pertolongan pertama utamakan dulu adalah siapa? Penolong itu. Nah itu banyak peserta yang protes, Pak saya sudah melakukan Pak, saya sudah mengamankan, tapi mengamankannya kurang sempurna seperti itu. Jadi makanya teman-teman juga harus teliti. Gitu. Ya kami paham biasanya di lomba itu akan banyak tekanan, pressing, ya tekanan waktu, pressing dan sebagainya. Gitu. Jadi contoh yang tepat yaitu aman untuk penolong berarti dia nilainya akan mendapat nilai 50 itu. Lalu memperkenalkan diri itu contoh. Perkenalan yang singkat tetapi juga umum, menyebutkan siapa? Menyebutkan saya dari lembaga mana gitu. Nah untuk besok untuk memperkenalkan diri tidak usah menyebutkan sekolahnya. Pamannya kami, pamannya saya ini pamannya besok kan ada 4 orang. Cukup yang memperkenalkan adalah si siapa berarti naratornya. Pamannya saya Haryo dari Regu PMR, bolehkah saya menolong? Jadi seperti itu itu tidak usah saya Haryo, saya Dewi, saya Joko, itu nggak perlu gitu. Jadi cukup satu aja sudah mewakili gitu.
untuk dikenal dan seterusnya. Tapi kalau nanti saya teruskan ya nanti nggak jadi lomba. Contohnya seperti itu. Kecepatan tadi sudah saya jelaskan ya. Sekarang adalah apa yang harus dilakukan, yaitu aspek yang akan kita nilai. Ini yang penting juga. Ini monggo ini bisa dicermati. Jadi dari grade itu, ini saya buka semua loh ini lomba tapi enak ini saya buka ya. Apa yang akan dinilai itu ada 1 sampai 9 poin. Teman-teman harus ada unsur penilaian keadaannya, penilaian dininya, pemeriksaan fisik, cek tanda vital, pembalutan dan pembidaian, riwayat penderita, pemeriksaan berkala, evakuasi dan pelaporan. Pelaporannya di tahap terakhir itu adalah lesan dan ada secara tulisan lah. Gitu. Kan pelaporannya kan singkat ya. Apa yang dilaporkan teman-teman tentunya adalah satu luka atau istilahnya yang paling parah umpamanya itu kumpaknya itu ada. Ini kumpak kan juga sudah termasuk keluhan utama, kesadarannya gitu. Tidak usah yang detail, tapi minimal panjenengan ada pelaporan. Nama tidak perlu ya, yang penting apa? Jenis kelamin dan kira-kira usia. Intinya adalah memenuhi kriteria di dalam standar pelaporan pertolongan pertama. Itu. Nanti ini dibagikan nggak Mbak? Iya Pak. Dibagikan? Oh iya, itu. Lalu lanjut Mbak. Ya. Kriteria kejuaraan ini sudah namanya panitia diambil dari juara 1 sampai juara 3 itu. Lalu apabila terdapat skor yang sama tadi waktu sudah dijelaskan, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Itu ya namanya lomba, kalau nanti digugat terus nggak jadi ya juaranya. Dan jurinya nanti adalah rekomendasi dari PMI Provinsi Jawa Tengah. Itu jurinya nanti bisa diambilkan dari kabupaten lain. Itu untuk dewan juri. Lanjut Mbak. Monggo langsung saja tanya jawab ya. Silakan mungkin nanti saya kembali dulu ke panitia, mau dibuka berapa session, berapa termin, berapa menit kalau kasihnya gitu. Tapi intinya berikan peserta adalah keleluasaan untuk bertanya. Oke baik, kita menuju sesi tanya jawab. Silahkan bagi para peserta maupun pembina yang ingin menanyakan hal-hal yang dirasa masih kurang jelas ataupun hal-hal yang ingin dikonfirmasi ulang. Kami tidak membatasi pertanyaan, jadi silahkan teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Novia dari SMA Negeri 7 Purworejo. Izin bertanya terkait tadi disampaikan oleh Pak Haryo bahwa pelaporan itu disampaikan secara lisan dan tulis. Jadi untuk yang tertulis, apakah peserta itu boleh membawa buku atau kertas tersendiri ataukah disiapkan oleh panitia? Begitu. Sementara itu terima kasih. Oke, sementara kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
Pertama saya akan memperkenalkan diri, nama Arya Bagaskara dari Manfaat Dokumen. Yang saya tanyakan adalah untuk soal itu kan berarti ada dalam materi ya, materi yang buku PM Ino tahun 2016 ya, nggak salah, yang udah ada di Juknis ada. Yang saya tanyakan, apakah kita mempelajari semuanya itu dari soal nanti keluar semua, tidak perlu materinya tidak keluar dari buku atau masih ada dalam buku semuanya atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Hani? Oke, baik. Perkenalkan, saya Insani Rori dari SMK Negeri 2 Purworejo. Izin bertanya, apakah pemakaian APD dihitung di 15 menit termasuk praktik atau di bagian persiapan 3 menit? Oke, baik, kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Purworejo. Di sini di Juknis tertera, narator tidak diperbolehkan membantu pelaku 1, 2, dan 3 kecuali saat evakuasi. Kemudian yang saya tanyakan yaitu, apakah saat tahap persiapan alat-alat yang dibutuhkan, narator juga boleh ikut membantu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kami cukupkan terlebih dahulu dan akan mulai menjawab pertanyaan satu persatu. Bacakan Mbak yang pertama. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama berkaitan tentang pelaporan itu kan tadi disampaikan secara lisan maupun tulisan, seperti itu, betul? Ya. Nah, untuk yang bagian tulisan, tadi kan untuk peraturan sudah disampaikan bahwa peserta tidak boleh membawa HP ataupun catatan dan sebagainya. Nah, apakah ketika pelaporan ini peserta membawa lembar kosong ataupun sudah disediakan dari panitia, seperti itu? Ya, terima kasih. Tadi saya sudah dapat isikan. Yang pertama adalah kalau pulpen ya dari peserta ya. Ya, itu. Kalau nggak bawa pulpen bagaimana? Ya, resiko itu. Ya mungkin nanti panitia baik nanti itu. Tapi tidak pulpennya juri, nanti juri nggak dapat nilai, nggak bisa menilai. Ya, kertas akan disediakan, kertas kosong akan disediakan oleh panitia. Itu pun juga kan laporannya tidak banyak. Laporannya kan sebenarnya sambil dibaca, setelah itu kan diserahkan. Itu ya. Jelas? Ya, apa? Bulfain bawa sendiri kertas serahkan dari panitia, tetapi dalam bentuk bukan form ya, kertas kosong. Ya mungkin HVS 1 dilipat dipotong jadi 2 cukup. Itu pun laporannya hanya sederhana. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua berkaitan tentang soal. Nah, kira-kira apakah peserta ini harus mempelajari semua yang ada di buku yang sudah tertera di juknisnya, seperti itu? Ya, soal mengacu dalam buku pertolongan pertama. Untuk pertolongan pertama, lomba pertolongan pertama tidak ada sifatnya teori, berarti kan praktek. Mbak buka tadi Mbak yang aspek yang dinilai. Nah, inilah teman-teman. Itu kalau istilahnya apa? Kalau mau ujian fisiknya seperti itu. Contoh penilaian keadaan, tentunya kan juga ada sub penilaiannya. Mau keadaan itu apa saja yang dicari, kan bagaimana kondisinya, aman, memperkenalkan diri. Nah itu penilaian diri, ada cek apa, nafas dan sebagainya, respon dan sebagainya. Itu jadi intinya adalah 1 sampai 9. Ini kalau panjenengan membuka lagi buku di bab assessment, itu ada semua jelas di buku yang besar itu, tata urutannya itu akan nampak jelas. Itu ya, jadi jangan khawatir.
tidak akan lepas dari buku pertolongan pertama. Kemudian juga teman-teman, untuk kategori PMR Wira, kasusnya tidak ada BHD dan RJP. Jadi teman-teman, nanti pun di soal itu akan ada cek nafas dan sebagainya, tetapi tidak sampai ada BHD dan RJP karena itu belum kapasitasnya adik-adik PMR Wira. Paham ya? Itu. Karena di situ ada nomor 5 pembangunan dan pembidean, berarti di gambaran ada yang kalau misalnya lebah berarti ada kasus apa juga di situ? Fraktur atau patah tulang. Ini tergantung pada tulangnya terbuka atau tertutup. Itu. Ini. Kemudian teman-teman, saya perjelas juga soalnya untuk praktek ini adalah lukanya belum ditentukan. Yang menentukan siapa adalah nanti juri. Saya kasih contoh ya, istilahnya apa ya, includes luka. Jadi tidak diketahui lukanya sebelum Anda mencari. Saya nggak bisa gambar ya. Nah, ini narator, umpamanya ini pemeriksaan fisik. Narator akan tanya, kepala juri akan bilang aman. Gitu. Atau biar tahu ya, saya praktekkan aja ya, ya Mbak. 1, 2, 3. Ya, maju sini Mbak. Ya. Mbak, 4. Ya. Satu lagi bisa contoh Mbak? Ya, dan Mbak Ketua gimana ya? Ya, biar ada gambaran besok di sana itu bagaimana sih suasana korbannya gitu. Korban, ya tidur, berarti tidur. Ya tidur aja kalau ya, mohon maaf ya. Ya, berapa saya jadi juri ya. Penolong ya, penolong 1, 2, 3. Narator, ya. Contoh, namanya di dalam pemeriksaan fisik ya, Anda memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanyakan di sekitar kepala sampai ya, coba. Oke, semisal ya Pak ya, ini dari narator, penolong 1 memeriksa kepala seperti itu. Ya, coba, yuk penolong 1, yuk Mbak, ya. Anda bilang, rambut? Rambut? Aman. Jadi yang menyampaikan dari jurinya seperti itu Pak ya? Iya. Lalu mata? Lalu mata? Aman. Aman. Lalu leher namanya? Leher? Aman. Aman. Namanya alat gerak lengan atas sebelah kiri. Umpamanya. Baik, lengan atas sebelah kiri umpamanya. Baik, lengan atas sebelah kiri. Tidak aman. Nah, ketika tidak aman, nanti umpamanya tidak aman, juga akan bilangnya tidak aman, di situ ada perdarahan. Nah, berarti teman-teman sudah punya konsep, oh saya berarti harus apa? Pembalutan karena ada perdarahan. Nah, yang penolong 2 atau penolong 3 bisa melakukan itu. Itu ya gambarannya seperti itu ya. Ya, maksudnya penolong itu bagaimana, maksudnya narator itu bagaimana. Dan korbannya besok tidak di make up. Kalau ada seperti simulasi-simulasi itu enggak, korbannya kelihatannya utuh. Itu ya sengaja. Nanti kalau di make up tidak perlu pemeriksaan fisik, sudah tahu di situ tinggal mengarah ke bagian yang luka dan sebagainya. Gitu. Jadi biar aspek dari nomor 1 sampai nomor 9 itu berjalan, standar pertolongannya biar kita edukasinya di seperti itu. Gitu ya, ini enak sekali nih kita buka kasih contoh cara tata prakteknya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Ya, gitu. Itu di pertanyaan nomor 2 berkaitan dengan seberapa jauh soalnya. Tidak ada teorinya, tetapi adalah praktek. Beda nanti yang di kepala merah. Oke, baik, sudah cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ini Bapak, yaitu apakah pemakaian
pemakaian APD ini dihitung dalam waktu praktik atau sudah masuk atau dari persiapan? Ya. Jadi tentang pembagian waktunya. Mbak Linda, tadi sudah saya jelaskan ya. Di persiapan itu ada 2 menit, di pemahaman soal ada 3 menit. Silakan pada saat persiapan dan pemahaman soal itu gunakan untuk menyiapkan peralatan termasuk memakai APD dan sebagainya. Harapannya di 15 menit ini yang saya merah-merah itu adalah sudah praktek pure waktu panjenengan semua. Manfaatkan itu. Jadi sudah siap gitu. Mungkin tandu sudah disiapkan, bide-bidenya sudah disiapkan, nyetelannya sudah disiapkan dan sebagainya. Anda kalau perlu memposisikannya juga sudah dipersiapkan. Kan di situ kan sudah ada pengundian, nanti sudah tahu nih, oh saya posisi penolong, saya nanti mau di posisi mana, saya di penolong 1, penolong 2, penolong 3, itu sudah dipersiapkan. Termasuk juga sudah memakai APD. Kan sebelum menolong kaidahnya atau di buku PP kan kita mau memegang pasien itu sudah harus siap dulu, bukan di depan pasien kita memasang APD, bukan. Jadi masuk ke lokasi kita sudah memakai apa? Masker, sarung tangan. Gitu. Pak, bagaimana kalau yang memakai sarung tangannya hanya 1, yang lain tidak memakai sarung tangan? Berarti dapat dipastikan dapat nilai tetapi tidak sempurna. Itu juri sudah tahu kaidah-kaidahnya. Itu ya 15 menit ya. Jadi persiapannya memakai sarung tangan, APD, mungkin helm dan sebagainya itu ada di 2 dan 3 menit itu. Jadi gambarnya bisa begini, Anda datang, ya selamat datang, saya juri ya namanya ya, walaupun saya besok bukan juri, dari Purworejo nggak ada yang juri. Jadi saya panjenengan datang, saya lapor saya dari nomor undi 3, apakah boleh melakukan lomba pertama tentunya ya boleh, yang udah daftar dan sebagainya. Ya siap, juri akan menjelaskan sedikit. Ya di situ ada soal, silakan dipahami waktu 3 menit. Nanti teman-teman berempat itu membaca soal, kemudian memahami ya waktu selesai 3 menit ya gitu. Atau mungkin panjenengan tidak harus menghabiskan waktu 3 menit. Nah, saya sudah siap, sudah punya chemistry ya, sudah punya artinya pada saat latihan sudah punya formula kiat-kiat itu sendiri ya cukup. Kalau memang pemahamannya kurang dari 3 menit Anda sudah siap, silakan bilang ke juri ya sudah siap ya siap. Narator penolong 1, penolong 2, penolong 3 atau peserta lomba siap. Waktu saya mulai dari sekarang tag ya 1 sampai 15 menit ini berjalan. Ya waktu 15 menit selesai. Atau panjenengan waktu tadi untuk menentukan juara juga ada salah satunya indikasinya adalah ada waktu kurang dari 10 menit kok sudah bagus, menurut saya sudah lengkap selesai Pak. Itu ya. Jelas? Ya. Monggo pertanyaan selanjutnya. Oke, di pertanyaan selanjutnya ini Pak, apakah pada saat tahap persiapan alat ini apakah narator diperbolehkan membantu atau tidak? Boleh. Di jumlah teknis silakan dicermati lagi hanya pada saat lomba atau melakukan praktek. Tapi persiapannya kan panjenengan berarti kan masuk dalam bagian tim. Jadi masih boleh ya. Tapi begitu masuk di 15 menit itu adalah bukannya tidak boleh, tapi biar fokus itu. Boleh melakukan nanti pada saat menggotong atau mengangkat korban, mengevakuasi, memindahkan tandu, mengangkat tandu, menurunkan tandu lagi. Itu ranahnya narator di situ. Cukup? Ya. Ada lagi yang belum jelas? Monggo Bu. Masih yang pertanyaan saya yang oh beda lagi pertanyaan. Oh iya saya kembali lagi ke panitia. Kalau jawaban saya tadi sudah jelas, saya kembalikan lagi ke termin berikutnya. Terima kasih.
Oke, baik, mungkin kita mulai di sesi berikutnya. Silakan. Mohon maaf, saya dari SMA Negeri 1 Braga izin bertanya. Ketika pertolongan pertama itu kan narator misalnya bilang, oke, penolong 1 silakan, mungkin penolong 1 nanti akan mengecek ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian nanti di bagian ketika ada fraktur atau mungkin ada pendarahan, itu mungkin nanti naratornya bilang, oke, penolong 2. Nah, ketika nanti penolong 2 menolong, entah dia melakukan pembidean atau mitela, apakah penolong 1 maupun penolong 3 bisa membantu atau tidak sama sekali? Terima kasih. Oke, baik, kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mariatul dari SMK Barasa Purworejo. Izin bertanya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haryo mengenai yang waktu persiapan menggunakan sarung tangan latex, helm pelindung dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan itu masuk di persiapan 2 dan 3 menit, 2 sampai 3 menit tunggu. Nah, pengalaman dari tahun kemarin itu kan untuk persiapan seperti helm pelindung, sarung tangan latex itu kan masuk prakteknya dipakainya itu ketika 15 menitnya. Nah, untuk yang tahun ini apakah di persiapan itu sudah terpakai, jadi nanti waktu mau prakteknya hanya simulasi penyampaian atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Atania dari SMA Negeri 3 Kota Magelang. Saya izin bertanya, kan itu ada pelaporan tertulis. Nah, itu yang ditulis itu apa saja yang harus ditulis? Terima kasih. Oke, baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Omia Puspaningpuri dari Manfaat Kebumen. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa terdapat undian untuk narator dan penolong 1, 2, dan 3. Apakah kita dapat bertukar peran ketika kita sudah mendapatkan undian tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin kita menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Di pertanyaan yang pertama, ketika penolong 2 melakukan pertolongan, apakah penolong lain diperbolehkan untuk membantu seperti itu? Boleh, karena Anda kan bekerja tim itu. Jadi umpamanya pada saat pembalutan mau dikerjakan oleh 3 orang atau hanya 1 orang atau hanya 2 orang di tim penolong itu boleh, itu ya. Itu jadi tidak kaku kok, itu tidak harus umpamanya penolong 1 hanya mengerjakan di pembidean, lalu penolong 2 di pembalutan, enggak itu. Karena Anda adalah tim. Jelas ya? Ya. Ya, baik Pak, kita lanjutkan. Nah, ini apakah saat melakukan pemakaian APD? Nah, ini kan kalau menilik dari tahun lalu itu dilakukan saat praktik. Nah, apakah di tahun ini atau adakah perubahan ataupun sebagainya? Atau mungkin saat praktik ini disimulasikan seperti itu? Ya. APD saya jelaskan lagi, Anda masuk di ruang lumba itu, ruang lumba mungkin masih ini ya, masih belum memakai APD ya. Tapi pada saat di persiapan 2 dan pemahaman soal 3 menit itu sudah mulai memakai APD. Jadi di 15 menit itu teman-teman sudah siap memakai APD. Itu sudah siap. Jadi di dalam lomba itu sudah tidak memakai APD lagi karena grade kami sudah dimodifikasi. Gitu. Karena harapannya bagaimana masuk ke lokasi
pertolongan pertama, entah itu kecelakaan, entah itu apapun yang dan sebagainya, itu kita sudah siap memakai APD. Memakai APD tidak di depan si pasien atau korban. Itu jelas? Ya. Lagi Mbak? Untuk selanjutnya berkaitan tentang pelaporan. Nah, kira-kira apa saja yang ditulis dalam laporan tersebut? Kalau saya sebutkan nanti sama saja tidak lumba. Ada di buku, apa sih kaidah pelaporan sederhana di dalam tindakan pertolongan pertama. Tadi sudah saya bocori, nama tidak perlu, yang penting apa? Jenis kelamin, usia, itu kompaknya, itu ya, riwayat kesadarannya, sadar atau tidak sadar, itu aja yang ditulis gitu. Alamat nggak perlu, apalagi hobi dan sebagainya. Ya, paham ya? Itu lagi. Oke, baik Pak, kita lanjutkan. Nah, kira-kira setelah pengundian peran ini, apakah peserta boleh bertukar peran saat melakukan praktik seperti itu? Ya, tentunya tidak boleh karena kan diundi. Kenapa diundi? Harapannya beban belajarnya sama tim itu adalah sama. Bagaimana sih kalau saya nanti menjadi narator? Bagaimana sih saya kalau menjadi penolong itu? Jadi belajarnya itu biar sama. Nanti kalau sudah ditentukan saya penolong, saya narator dari sekolah, Anda belajarnya hanya menghafalkan naratornya saja, urut-urutannya. Yang penolong hanya menghafalkan, besok saya penolong hanya di bagian kepala atau bagian kaki atau alat gerak bawah, alat gerak atas itu. Makanya di depan juri itu diundi, dan tentunya kalau sudah diundi dapat peran, ya tidak boleh ganti. Ya penolong yang penolong, narator ya narator itu. Sebenarnya kalau untuk penolong 1, 2, 3 itu sama tugasnya, yang melakukan tindakan. Yang beda itu adalah si narator sama si penolong. Jelas Mbak? Ya. Ada lagi? Selesai. Pertanyaannya sudah selesai. Oh ya. Ya, monggo. Oke, baik, kita mungkin membuka termin terakhir nih teman-teman. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Dr. Pramono dari SMA Negeri 1 Bring Surat. Izin bertanya, di dalam pasien itu ada berapa kasus? Terima kasih. Oke, baik, untuk selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, satu lagi ya, oke baik. Izin bertanya, apakah untuk bagian pengecekan tanda vital seperti cek nadi harus sebentar 1 menit? Apakah atau boleh disimulasikan saja? Terima kasih. Iya, betul. Ada berapa kasus? Ya, kalau kasus ini saya jadi dibuka nanti gerinya. Ya, kasus yang menyesuaikan, tentunya kasusnya adalah menyesuaikan dengan tingkatan di PMR Wira itu. Yang jelas tadi akan ada pembalutan, akan ada pembidayaan, karena di aspek tadi itu sudah tertera. Buka Mbak sedikit Mbak, yang aspek itu Mbak. Ya, sebenarnya kalau panjenengan belajar berarti sudah tahu kasusnya itu. Ya, penilaian dini berarti harus apa? Belajar dari LDL, lihat dengar dan rasakan, ya itu. Tapi yang untuk kasusnya itu yang pasti ada, itu sudah kelihatan pembalutan dan pembidayaan. Cuma apakah itu patah tulang terbuka atau patah tulang tertutup itu. Saya kasih sedikit bocoran. Yang pasti patah tulangnya hanya 1, tidak di tangan, lalu juga tidak di kaki gitu. Jadi hanya cukup 1 tindakan pembidayaan, mungkin hanya di kaki atau mungkin ada di gerak atas begitu. Yang lain mengikuti ya itu. Itu untuk kasus. Ada lagi?
untuk yang terakhir nih Pak, apakah saat cek tanda vital harus dalam 1 menit atau cukup disimulasikan saja? Ya, kami memahami karena ini lomba keterbatasan juga di 15 menit, boleh disimulasikan, tidak harus dihentikan dilakukan 1 menit. Tetapi sebenarnya kan ada, kalau Anda belajar menghitung cek tanda vital, contohnya frekuensi pernapasan atau denyut nadi, bisa menggunakan berapa? Hitungan selama 6 detik kalikan 10, atau hitungan selama 15 detik hasilnya kalikan 4. Kan sebenarnya menghitung 1 menit itu kalau sudah tindakan perawatan di rumah sakit itu. Jadi kalau sebenarnya ya harus dilakukan, Anda boleh memilih hitungan selama 15 detik atau hitungan selama 6 detik. Kan seperti itu. Sebenarnya itu bukan disimulasikan, tetap dipraktekkan itu. Jadi saya tentukan saja di sini adalah gunakan waktu hitungan selama 15 detik. Hasilnya dikalikan 4. Paham ya? Kalau nggak paham ya berarti Anda belum belajar. Itu. Menghitung cek tanda vital, menghitung frekuensi pernafasan, kan rumusnya seperti itu. Cukup ya? Berapa? Tidak disimulasikan berarti dihitung benar-benar hitungan selama 15 detik. Cukuplah 15 detik. Gitu. Kalau nanti ada frekuensi pernapasan, ada mengecek nadi denyut nadi, berarti hanya membutuhkan total waktu 30 detik. Gitu. Ya. Baik, mungkin dirasa sudah cukup ya untuk cabang lomba pertolongan pertama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Dilanjutkan oleh Bapak Yuli, kami persilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini dumeh TM terus serius banget ini. Kayaknya tertekan ini pakai slayer kuning ini. Kalau Bapak itu gurunya kayaknya slow ya. Kalau yang slayer kuning itu ya agak ada di mana ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan, Pak Norman ini pembina PMR KSRPM unit UMP, Mbak Nila komandan UMP. Terus hari ini kita dari tadi sudah membahas tentang PP, kita sekarang bergeser ke perawatan keluarga. Dari panitia sudah menyiapkan dari jumlah juknis, tinggal kita kupas satu persatu ya untuk kita perjelas hari ini biar besok pada saat lomba tidak ada yang bingung siapa melakukan apa dan apa yang harus dilakukan. Begitu, ya. Perawatan keluarga tadi jumlah peserta dan sebagainya sudah diumumkan di ketentuan umum ya. Ini kita langsung ke teknisnya. Peserta tidak diperkenankan membawa HP, jelas itu sudah di ketentuan umum. Pembagian 1 narator dan 2 pelaku. Jadi kan pelaku PK berbeda dengan PP. Kalau PP tadi 4 orang, PK hanya 3 orang dan itu khusus ikut lomba PK saja, tidak ikut lomba yang lain. Itu 1 narator dan 2 pelaku. Naratornya diundi seperti PK. Kalau sudah jatah narator tidak diperkenankan menjadi pelaku atau penolongnya, seperti itu. Terus pasien disediakan oleh panitia, ada pasien laki-laki, ada pasien perempuan, tinggal dikondisikan nanti milih yang perempuan atau yang laki-laki ya, harapannya sesuai gender. Jadi jangan sampai nanti pesertanya laki-laki, pasiennya milih yang mbak-mbak aja, jangan gitu ya, kita tetap sesuai gender. Kecuali kalau yang campuran, pesertanya dari Bapak Ibu itu dari sekolah itu campuran, bisa dikondisikan pelakunya laki-laki, yang laki-laki atau yang perempuan, seperti itu. Terus tidak diperkenankan memakai APD sebelum memasuki ruangan. APD dilakukan dalam siklus lombanya, ya, dilakukan dalam siklus lombanya. Jadi dari luar laporan itu belum memakai APD. Ya, dari luar itu belum pakai APD,
baru setelah nanti ikut, oh tahu kasusnya apa, persiapan alat dan sebagainya, baru pakai APD. Terus seluruh peralatan PK disediakan oleh panitia, ya, kecuali APD, masker sama handscoon. Untuk peralatan PK ini bisa alat yang sebenarnya atau alat improvisasi. Alat improvisasi itu seperti ini contohnya. Mungkin panitia menyediakan ada bel, belnya tapi tidak dalam bentuk bel yang beneran, tapi mungkin bisa lonceng ditulisi bel atau sejenisnya ditulisi bel, tergantung yang disiapkan oleh panitia. Tapi pasti ada keterangannya, keterangan perlengkapannya. Seperti itu. Nanti dipilih yang dibutuhkan sesuai dengan kasus, sesuai dengan pemahaman teman-teman peserta. Lanjut, Mbak. Oke. Pelaksanaannya 20 menit dalam satu regu itu, terbagi menjadi 2 menit itu untuk laporan regu, pengundian peran, tadi diundi narator, pelakunya, terus serta penjelasan singkat oleh juri. Itu dalam waktu 2 menit. 3 menit untuk persiapan alat dan pemahaman soal. Tentunya persiapan alat bisa dilakukan setelah kita memahami soal. Soal dalam bentuk cerita, ya, kasusnya dalam bentuk soal cerita. Nanti akan ketemu di dalam soal cerita itu apa yang harus kita lakukan dalam lomba kali ini, perawatan keluarganya. Terus siapa memerankan apa. Jadi gini, contoh nih kasusnya, si A merawat ibunya yang sudah sakit menaun dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti normalnya. Berarti walaupun nanti pasiennya yang dipilih adalah laki-laki karena pesertanya laki-laki, tapi diasumsikan sebagai seorang ibu. Paham ya? Ya. Karena apa? Berkaitan dengan nanti pelaporannya. Itu teman-teman. Jadi diasumsikan sesuai soalnya. Kalau soalnya adik ya berarti adiknya. Soalnya masnya boleh semasnya, walaupun nanti yang dipilih misal perempuan. Seperti itu. Terus waktu bersih pelaksanaan 15 menit. 15 menit, jadi dari juri akan siap kerjakan. Melakukan peralatan PK dikerjakan. Itu 15 menit. Cuci tangan dilakukan secara improvisasi, tidak menggunakan air beneran. Jadi tetap 6 langkah cara cuci tangan, tapi tidak menggunakan air yang beneran, tapi langkahnya tetap dilakukan, ya, tetap dilakukan. Terus pasien disediakan oleh panitia, boleh laki-laki dan perempuan. Metode lomba yaitu praktek pelaksanaan PK nanti menggunakan sistem grade penilaiannya. Lanjut, Mbak. Oke, kasusnya ada 6 yang dipelajari, tapi nanti akan dipilih 2 tindakan pada pilihan kasus di atas yang sudah ditentukan oleh Dewan Juri. Jadi dari 6 yang dipelajari ini nanti akan hanya dipilih, dikompar atau dikompilasi menjadi 1 soal yang terdiri dari 2 kasus. 1 soal 2 kasus untuk PK. Jadi dari 6 ini silakan berlatih 6 ini. Tentunya kan tidak hanya sudah BAB BAK saja selesai, oh mandi saja selesai, mengganti alas tempat tidur saja selesai, tapi semua tetap latihan, ya silakan tetap latihan di sekolah, tapi persiapan 2 kasus dalam 1 soal. Ya, silakan dipilih, nanti ditemukan di soal cerita yang disediakan oleh panitia dan Dewan Juri. Soal akan ditentukan oleh Dewan Juri. Nah, sekalian tadi sampaikan sama Pak Aryo, Dewan Juri berasal dari PMI atau relawan atau pengurus atau staf yang berkompeten di bidangnya, yang berasal dari luar Kabupaten Purworejo yang mendapat rekomendasi dari PMI Provinsi Jawa Tengah untuk PK. Ya. Jadi sampai hari ini panitia seksi lomba untuk PK saja tidak tahu mana soal yang akan dipilih oleh Dewan Juri. Ya, kita hanya mengirimkan draftnya, silakan nanti ditentukan di hari H. Dewan Jurinya pilih yang mana sama mana. Seperti itu. Itu ya. Terus lanjut, Mbak.
Oke, kriteria penilaian menggunakan sistem range di mana setiap tindakan ada poin penilaian, yaitu kesesuaian penanganan prosedur dengan kasus, ketelitian dan kecepatan. Nah, kita buka dulu yang kesesuaian penanganan dan prosedur kasus. Kalau di PK itu kan di awal, kalau tadi di PP ada penilaian keadaan sampai pelaporan. Kalau di PK itu kan diawali dengan apa teman-teman? Kalau kita melakukan PK apa? Cuci tangan. Ya, ada cuci tangan, kasusnya dikerjakan, diakhiri dengan apa? Pelaporan. Sebelum pelaporan cuci tangan lagi. Berarti sudah tergambar kan teman-teman, tinggal cuci tangan, acara intinya, kasus intinya yang dikerjakan apa, cuci tangan lagi, baru pelaporan. 2 kali cuci tangan dilakukan secara improvisasi, masuk di waktu 15 menit. Ya, tetap langkahnya dilakukan, hanya tidak menggunakan media air. Itu tetap dilakukan langkahnya, tapi tidak menggunakan media air. Untuk kesesuaian penanganan prosedur sesuai di apa? Tentunya sudah dipelajari semua di sekolah tentang perawatan keluarga, prakteknya seperti apa. Ketelitian ya, dari pemasangan alat dengan prosedurnya seperti apa, komunikasinya, ketelitian dan komunikasi, ya kan? Tadi sama narator menyebutkan, misal miringkan pasien untuk mengganti alat swab, ya pelaku melaksanakan. Tidak diperkenankan pelaku dulu yang melaksanakan, narator mengikuti. Jadi narator dulu yang ngomong, pelaku yang mengikuti apa yang diarahkan dari narator. Itu ya teman-teman ya. Oke. Narator misal cuci tangan, melepas semua perhiasan bla bla bla, ya dilakukan oleh pelakunya, penolongnya. Bukan penolongnya lepas dulu baru naratornya baru ngomong. Gitu ya. Jadi panduannya, sutradaranya dalam lomba besok di pelaksanaan PK adalah naratornya. Pelaksananya mengikuti narator. Beban belajarnya sama antara pelaku dan narator. Karena diundi 3 orang itu. Kecepatan, kalau ada nilai yang sama teman-teman, ya 15 menit belum selesai di-cut. Berarti misal regu A, regu 1 mohon maaf, regu 1 melakukan perawatan PK sudah 15 menit kok belum cuci tangan yang kedua sama yang pelaporan, berarti hanya sampai di cuci tangan, dapat nilai di cuci tangan pertama, memakai APD, pelaksanaan pokok selesai. Nilai cuci tangan kedua dan nilai pelaporan hilang karena lebih dari 15 menit. Tapi kalau misalnya ada yang regu 1 cepet banget, regu 2 juga cepet banget, sama-sama sudah selesai, nilainya sama-sama, terpengaruh di juara 1, 2, 3 akan diambil yang waktu yang tercepat. Regu A nilainya 1000 misal, regu B nilainya 1000, waktu yang paling cepat regu mana? Itu yang menjadi juara. Nanti ada keterangan nilai. Oke, ada keterangan nilai. Panitia menyediakan timer petugas untuk pencatat waktu dalam masing-masing lainnya. Itu lanjut Mbak. Oke, juara 1 diambil, juara 1, 2 dari 3 sesuai dengan skor tertinggi. Kalau ada skor sama akan diambil dengan catatan waktu tercepat. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Lanjut Mbak. Selesai. Ada pertanyaan monggo? Untuk PK saya kembalikan dulu ke seksi lomba. Biasanya untuk selanjutnya bagi para peserta dan pembina yang ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk sesi pertama. Ada yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman.
Atau sudah cukup jelas? Ada? Jelas berarti. Oke. Yang sebelah sini ada? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ardila dari SMA 1 Juraga. Izin bertanya, itu kan narator kan itu bicara, itu pelaku boleh bicara atau tidak? Cukup. Perkenalkan, nama saya Naura Lulmasra dari SMA Negeri 7 Purworejo. Izin bertanya, jadi kan tadi diberitahu bahwa narator yang mengarahkan seluruh pelaksanaannya penanganannya. Nah, itu kalau misalnya dari narator itu misal melakukan kesalahan tapi dari pelaku mengetahui benarnya seperti apa begitu, apakah dari pelaku boleh mengkoreksi atau tidak? Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada yang ingin tanyakan kembali? Oke, jika tidak langsung dijawab oleh. Terima kasih. Yang pertama tadi, kalau narator sudah ngomong, ya sudah menyampaikan langkah-langkahnya, dari pelaku apakah boleh ngomong juga? Dalam PK itu salah satu kunci pokok kesuksesan PK adalah komunikasi efektif, ya kan? Baik pelaku dengan pasiennya. Jadi narator itu kan hanya menyampaikan langkah yang akan kita kerjakan. Contoh nih, cuci tangan, membuka, mohon maaf kalau yang ke pasiennya saja. Misal untuk BAB-BAK, membuka celana pasien, itu yang disampaikan narator. Pelakunya menyampaikan ke pasiennya, maaf Mbak, maaf Ibu, celananya kita buka terlebih dahulu. Jadi ada komunikasi, beda, ngomongnya beda. Narator langkahnya, komunikasi efektifnya antara pelaku dengan pasien. Begitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua apa Mbak Alia? Untuk selanjutnya itu apakah misalkan dari narator ada kesalahan, namun pelaku mengetahui. Nah itu dari yang lain apakah boleh membenarkan atau tidak? Ya, jadi fungsi narator di sini kan sebagai pemandu langkah untuk teman-teman melaksanakan PK. Kalau narator ada kesalahan, terus pelakunya atau pasiennya membenarkan atau juri melihat oh yang dilakukan pelakunya sebenarnya benar, itu akan ada standar khusus dari juri. Yang jelas nilainya tidak maksimal untuk langkah itu, karena narator tidak menyebutkan itu dalam urutan langkah yang disampaikan narator. Paham ya? Jadi misal narator menyampaikan seperti ini, pasang celemek, yang dilakukan pelaku pasang sarung tangan. Harusnya sarung tangan dulu misal, baru celemek. Benar pelakunya. Tapi karena naratornya salah, nilainya maksimal 100, bisa akan dipilih menjadi nilai yang tidak maksimal. Seperti itu. Jadi kerjasama tim di sini dikuatkan antara narator, langkah-langkahnya seperti apa, pelakunya melakukannya seperti apa. Walaupun itu benar, tapi pemandunya adalah untuk lomba PK, pemandunya intinya adalah narator. Tidak akan mendapat nilai maksimal kalau ada ketukar langkah dari narator, walaupun pelakunya benar. Begitu teman-teman. Ya, mungkin ada lagi. Oke, untuk selanjutnya kita membuka sesi kedua. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Atau sudah cukup? Atau sebelah sana ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Pak Yuli atas
penjelasannya. Untuk selanjutnya ada cabang mata lomba lain yaitu game kepala merahan, akan dijelaskan kembali oleh Pak Haryo. Lanjut, jangan bosan ya dengan saya. Tenang, saya kasihkan penjelasan. Kalau sama saya itu sebenarnya saya buka itu separuh itu dan saya buka. Ya, yang pertama adalah untuk game kepala merahan itu peserta 2 orang secara berkelompok. Ya, kelompoknya ya temannya Anda sendiri ya, 2 orang. Jadi ketika maju tidak ada tim lain yang sedang maju. Itu di dalam ruangan. Jadi sebelum saya membahas ini, jadi besok teman-teman masuk ke ruangan game kepala merahan. Di ruangan game kepala merahan itu nanti sudah ada tulisan, oh ini dinding pintar, ya itu nanti yang akan pakai LCD. Nanti di situ ada isyarat PMR, nanti tebak gaya di situ permainannya. Kemudian nanti di yang pojok sana itu ada keranjang jawaban. Itu jadi masih dalam satu kawasan dalam ruangan itu ya. Nanti saya simulasikan jadi biar teman-teman besok setelah pulang dari ini belajarnya oh seperti itu besok gitu. Ada gambarannya. Ya, yang pertama adalah peserta 2 orang secara berkelompok. Alokasi waktu tentunya panitia selalu berbaik hati memberikan waktu persiapan selama 2 menit. Kemudian pengundian untuk nanti di pos 2. Di pos 2 itu adalah di isyarat PMR. Itu menentukan siapa yang menjadi penebak, siapa yang akan melakukan isyarat atau gerak. Itu nanti ada kodenya. Umpamanya nanti ada ya, nanti ada ya di situ. Jadi akan dikasih kode kalung atau tanda dari panitia. Sehingga nanti pada saat masuk di babak kedua, pos 2 sudah tidak diundi. Karena waktunya adalah nanti running. 15 menit pelaksanaan lomba secara running. Secara running itu secara simultan. Itu. Jadi setelah mengerjakan ini selesai, berpindah ke isyarat PMR. Isyarat PMR itu selesai, pindah lagi mengerjakan di keranjang jawaban. Bisa dipahami ya, adik-adik ya? Ya. Ada nggak di sini yang sedang yang peserta dari calon game kepala merah sedang melakukan defile ya? Ya, mohon pendampingnya atau pelatihnya bisa mencermati bersama-sama. Kemudian setiap tim harus melewati 3 babak. Tadi yang saya jelaskan, dinding pintar. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke berikutnya. Apabila tiap tahapan belum selesai, tim tidak diperbolehkan menuju ke tahap selanjutnya. Gitu. Jadi wajib menyelesaikan itu sebisa mungkin. Ini. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dihentikan. Artinya berapa? 15 menit. Jangan salah persepsi ya, 15 menit itu bukan per isyarat PMR 15 menit, keranjang jawaban 15 menit itu bukan. Tadi adalah secara running, berarti alokasi teman-teman adik-adik ini dalam ruangan hanya 15 menit ditambah 2 menit tadi untuk persiapan dan pengundian. Gitu. Ini di awal, yuk masuk ke dinding atau dinding soal ya, dinding pintar ya, yuk masuk lah. Ya. Game kepala merahan masuk di pos pertama, namanya adalah tembok pintar. Gitu. Apa sih tembok pintar? Nanti peserta 2 orang itu akan dihadapkan dengan sebuah laptop. Laptop itu disorotkan juga ke dinding. Harapannya apa? Biar 2 orang itu bisa berrembugan lah, artinya bisa berkomunikasi, mengerjakan bersama. Itu. Jadi maunya di situ ada soal, kapan PMI berdiri?
tanggal 17 September. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Siapa yang menjadi operator? Ya teman-teman sendiri. Laptop disediakan oleh panitia. Gitu. Yang kedua adalah kertas jawaban atau istilahnya lembar jawab juga disediakan oleh panitia. Di dalam game kepanang merahan, teman-teman harus menyelesaikan soal sebanyak 25 butir atau soal. Dan soalnya juga singkat padat karena apa? Pilihan ganda. Soalnya dikerjakan oleh 2 orang, cukup sekali. Itu. Apabila jawaban salah tentunya tidak ada nilai dan tidak ada poin pengurangan. Di pos 1. Saya sudah selesai mengerjakan 25 soal, berarti saya harus pindah di pos 2, yaitu isyarat PMN. Ya. Ini besok teman-teman gambarnya seperti inilah. Tembok pintar itu kalian berembugan, satunya mengoperasikan laptop, yang satu mengerjakan lembar jawabnya, kalian berdiskusi. Itu di tembok pintar. Itu. Seandainya mohon maaf ya terjadi pemadaman listrik ya, atau mungkin ada gangguan atau apa, kita nggak tahu ya mungkin tidak bisa disorotkan, tetapi masih bisa di layar laptop. Gitu. Tapi saya informasi ke panitia, kampus UMB itu sudah dilengkapi dengan cadangan listrik, yaitu genset, bahkan yang sudah otomatis lampu mati 3-5 detik sudah bisa nyala sendiri. Tapi paling tidak kita sudah mengantisipasi, seandainya ini belum nyala ya membacanya saja tetap di layar laptopnya. Gitu. Ya semoga laptopnya baterainya ini ya, bukan berarti listrik mati laptopnya langsung mati, kan ada juga drop baterainya. Gitu. Ya, upaya panitia berusaha akan menyelenggarakan sebaik mungkin. Lalu lanjut Mbak, ya. Di pos 2 isyarat PMN, bentuk permainannya bagaimana? Tebak gaya. Sudah nggak asing kan permainan tebak gaya? Asing nggak bagi teman-teman? Asing. Ya, karena sekarang itu jarang melihat televisi ya. Dulu kan acara kuis-kuis seperti ini ada di televisi, TVRI dan sebagainya. Ya, satu orang sebagai peraga gaya dan satu orang sebagai penebak sesuai hasil undian yang tadi itu. Sementara ya satu orang untuk peraga itu dikasih warna merah. Itu. Kemudian satu orang penebak dikasih warna hijau. Nanti mungkin apakah dikalungi kayak ID card itu? ID card warnanya hijau ditulisi penebak, yang warnanya merah ditulisi peraga. Tapi untuk warna ini bisa menyesuaikan ya, atau mungkin hanya HVS putih-putih lalu penebak peraga, tapi yang jelas sudah ada pembedanya. Gitu. Jadi mohon pada saat di pos 1 ini jangan dilepas. Itu sampai selesai nanti jangan dilepas. Begitu selesai baru sampai pos 3 baru kalungan kode ini baru dilepas. Juri akan memberikan perintah gaya kepada peraga dan harus dijawab oleh penebak. Apabila peserta tidak bisa menjawab, mempunyai hak untuk melewati dengan mengatakan pas. Tetapi konsekuensinya kalau sudah mengatakan pas tidak boleh kembali lagi. Kan ada yang tipe seperti itu. Jadi pamannya Anda dijatah dulu berapa itu 10 soal. Nomor 1 lewati dulu, nomor 2 lewati dulu pas, 3 pas gitu. Ternyata Anda pas. 9 terjawab, 10 terjawab, berarti Anda hanya mempunyai 2 nilai. Tapi kalau Anda, ini strategi sebenarnya, di sini tuh ada bermain waktu juga strategi. Kalau Anda hanya artinya motor, saya tidak mengatakan pas biar terjawab ya, resikonya masih ada
game di pos 3. Ini nanti strategi teman-teman dalam mengatur dan latihan. Ya namanya game palang merahan, namanya permainan ya harus punya strategi. Kemudian apabila jawaban salah tidak ada pengurangan nilai, jika tidak ada nilainya tentunya akan 0. Mbak Lutfia mana? Ya, Mbak Lutfia nggak praktek Mbak? Lihatnya teman-teman nanti tidak asing. Di lomba ada tutorialnya yang mungkin baru di UMP ya. Gitu. Tapi maksudnya biar apa? Biar persamaan saya semua. Biar nanti jenjang nilainya antara SMA A, SMA X itu nggak terlalu biar kompetitif. Saya senangnya itu karena apa? Mendidik itu adalah kita itu lomba itu bukan mencari siapa yang juara, tapi adalah ada unsur edukasi. Gitu. Ya. Satu orang lagi siapa? Dari panitia contoh, Mas. Ya. 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 Nanti saya minta tolong perankan Anda bisa yang menjadi peraga siapa? Ya, jadi peraga ya. Ini nanti jadi penebak. Nanti peragakan Anda bisa menjawab dan peragakan juga Anda bilang tidak bisa menjawab atau pas begitu ya. Biar tahu itu saya menjadi juri itu. Kuncinya yang pertama jawab saja bisa ya bencana. Yang kedua adalah donor darah bisa saja dijawab. Nanti yang nomor 3 tanah longsor Anda tidak bisa menjawab bilang aja pas. Lalu kompres air hangat juga Anda tidak bisa menjawab itu ya. Besok lomba nggak seperti itu ya. Nah, ini contoh gitu ya. Coba Mas praktekkan. Tapi saya nggak akan ngomong ini besok juri ini ya, Mas. Bencana. Donor darah. Pas. Ya jangan dulu lah. Ya, coba praktekkan dulu Mas. Pas. Jangan bilang apa dulu bapaknya. Dulu. Kira-kira Anda menebak dulu. Banjir. Banjir. Longsor. Cek. Longsor ke siapa? Namun Buat keadaan. Ya, banjir. meski bibir Jatuh. Banjir. Pas. Ya, gitu. Itu ya, teman-teman ya. Sehingga ketika bilang pas berarti akan dilewati. Duduk Mbak. Terima kasih. Gitu, ya. Hapus dulu dong buat aktor kita. Di lomba sudah kasih kita tahu gambarannya gitu. Jadi paham ya teman-teman ya. Itu. Nah, bagaimana kalau seandainya si penebak ini, si peraga itu sampai keceplosan, kan longsor gitu. Ya itu berarti gugur atau sudah berarti akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Itu. Pokoknya Anda tipe orang latah gitu ya, jawab salah semuanya. Kompres gitu. Lalu bukan gitulah itu kalau masih bukan, kalau sampai memberikan jawaban oleh si peraga itu dianggap gugur. Itu untuk di isyarat PMR. Waktunya adalah 10 soal. Itu. Bermainnya adalah ada yang unsur satu kata, makanya saya kasih contoh. Unsur satu kata itu adalah bencana, contoh ini bencana longsor. Ada yang 2 suku kata, namanya tanah longsor, ya, apalagi di sini disebutkan juga donor darah, itu kan 2 suku kata. Maksimal hanya 3 suku kata. Contoh 3 suku kata, kalimatnya akan seperti ini: kompres air hangat. Itu.
Ini untuk soal mungkin jadi kita akan ada penjenjangan soalnya pada saat tebak gaya. Mudah, kemudian sedang, sulit. Itu. Jawaban benar harus sesuai dengan ini. Itu. Bentuk soalnya tiga suku kata itu bukan sebuah kalimat ya. Jadi umpamanya menolong sesama orang atau menolong sesama masyarakat gitu. Kalau sampai umpamanya betul hampir orang tapi ini masyarakat, bukan itu, dari harus sesuai dengan kertas. Biar apa? Biar adil gitu. Tapi usahakan kita akan membuat bukan soal yang bias seperti itu. Menolong sama orang, menolong sama masyarakat. Sebenarnya kan sudah hampir kejawab ya, tapi di sini orang, di sini masyarakat gitu. Makanya kita usahakan adalah sesuai dengan kata kunci yang ada di soal dari juri. Ya, nanti kita berkomitmen soal yang tiga sampai tiga suku kata itu nggak begitu banyak, tapi biasanya kita akan di satu kata atau dua kata yang lebih dominan. Kalau donor darah kan itu pasti kan, tuh. Namanya apalagi angin puting beliung itu sudah 3 suku kata. Angin puting beliung, angin puting ribut itu belum pas gitu. Makanya nanti kalau si peraga itu harus memberikan isyarat yang kuat itu. Makanya dalam latihan silakan panjenengan sama timnya itu mempunyai trik-trik tersendiri gitu. Mungkin kalau begini itu tanda kalau bencana atau kebakaran gitu. Silakan itu ya, saya nggak akan membahas itu. Lanjut Mbak di pos 3 ini ya, ini tadi sudah saya kasih gambar tuh contohnya di gambar secara pendek. Pos 3 adalah keranjang jawaban itu. Jadi panitia menyediakan keranjang jawaban berisi jawaban soal. Juri membacakan soal, kemudian 2 orang peserta itu mencari jawaban secara bersamaan dengan cepat dan benar. Apabila tidak ada kesempatan untuk apabila jawaban salah, tidak ada kesempatan mencari lagi yang diambil. Gitu. Jumlah soalnya 12, nilainya tetap tidak ada jawaban, nilainya kosong dan tidak ada pengurangan. Yuk saya praktekkan. Coba. Sama lagi mau Mbak Lutfia atau sama aktornya? Ya Mbak Lutfia. Ya 2 orang sama Mbak Mira ya. Ya. Nah, ya teman-teman tahu. Ya. Ini anggap saja teman-teman di sini, ini anggap saja ini keranjang ya. Ya, ini ya. Ini keranjang, ini ada soal-soal jawabannya. Mbak lihat di gambarnya. Nah, saya umpamanya dari sini Mbak, dari sini ya, sini Mbak. Ya, nanti ke sana ya, lari ke sana ya. Ya, saya umpamanya ini juri memberikan soal ini ya. Ya, silakan Mbak. Kapan PMI berdiri? Tarik. Ya, ya, di situ terus. Ya, ya, ya. Ya benar, tanggal 17 September, begitu ya. Itu. Cari nanti jawaban yang salah ya. Nah, apa lembaga pangan PBB? Cari lagi. Di situ ada FAO, ada ILO, ada UNHCR, pokoknya ambil aja. Ya, ya salah jawabannya ya, dia menjawab itu ya. Nah, ketika salah ini sudah tidak boleh mengambil lagi. Itu. Paham ya? Seperti itu. Juga larinya nggak jauh-jauh kok. Gitu. Tapi gambarannya sudah punya gambaran. Lalu di sini jawabannya itu campur ya, campur. Gitu. Nanti juga jangan kaget, loh Pak, ada potongan kertas tapi kok
kok nggak ada jawabannya, itu adalah pengecoh, ya. Jangan menyalahkan, jangan protes ke panitia. Gimana panitia membuat soal kok jawabannya ada yang kertas kosong? Itu hanya untuk memperbanyak isinya keranjang. Ya nanti keranjangnya bisa di dalam ember, bisa di dalam apa ya, dimasukkan ke baskom atau apa. Di situ ada kertas-kertas jawaban. Itu. Dan nanti ya kertas jawabannya itu nggak hanya kertas seperti ini, kertasnya kita laminating. Jadi biar nanti kalau digunakan sama peserta sebelumnya atau sesudahnya itu tidak lecet, tidak rusak dan sebagainya. Itu. Lalu terima kasih Mbak. Gitu. Ya. Di pos 1 ya, pos 2 sama pos 3 ini saya buka saja bobotnya itu. Jadi silakan teman-teman nanti bisa mengatur strategi bagaimana kalau saya gagal di pos 1. Saya benar kalau saya harus menguatkan di pos 2, saya harus menguatkan di pos 3. Berapa Mbak? Masih saya semua. Ingat kan? Ya nggak salah yang kita rumuskan 25 ya. Di pos 1 berapa? 25%. Di pos 2 40%. Di pos 3 berarti 35%. Itu ya, kita harus juga fair, harus adil, karena pos 1 itu gampang, soal tidak pergi-pergi, dikerjakan 2 orang. Pos 2 itu susah ya. Kalau saya memberikan peraganya keliru, ya yang jawab akan keliru, atau kalau saya tidak jelas yang memberikan jawaban juga penebaknya juga jadi ini agak susah, makanya bobotnya itu adalah 40%. Yang di pos 3 itu adalah 35%. Betul, walaupun dikerjakan 2 orang, tapi kan mereka harus pindah dulu, lari mau ambil gitu. Itu loh teman-teman, makanya kita sampai panitia itu memikirkan hal-hal yang tidak merugikan peserta itu. Jadi di dalam kami memberikan membuat poin grade nilai itu sudah kita pikirkan itu. Ini ya. Kemudian satu lagi teman-teman, kita kan di PMR itu kan juga diajari adab juga ya. Itu tolong ya, jangan suka sekali adik-adik PMR nanti kalau tidak puas main medsos, upload dan sebagainya. Itu akan memancing apa? Memancing kegaduhan yang tidak tahu di jalannya lomba itu ya. Saya yakin besok ketika lomba pastikan ada yang juara dan tidak ada yang juara. Biasanya nih yang tidak juara itu sering aneh-aneh gitu. Nah kalau di lomba PMR itu kita mengedepankan adalah edukasinya gitu ya. Kalau umpamanya tidak ada mungkin kejadian atau apa, atau namanya manusia ada kesan atau bagaimana, Anda bisa berkomunikasi dulu dengan panitia, jangan langsung buru-buru upload itu nggak apa, bukan kita tidak mengaji, kita nggak perlu viral seperti itu. Jaga adab kita, karena apa, sepandai-pandainya ilmu, tapi kita harus mengedepankan adab terlebih. Di PMR kita mendidiknya seperti itu. Itu ada akan dibuka termen ya. Itu penjelasan dari apa game kepala merah. Monggo Mbak lanjut. Oke baik, terima kasih kepada Pak Haryo atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan karena ini merupakan salah satu lomba baru. Mungkin ada yang dibingungkan, bisa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Novia dari SMA Negeri 7 Purworejo. Izin bertanya, Pak Haryo tadi disampaikan bahwa pos 1, pos 2, dan pos 3 itu berarti
artinya kita masuk di dalam ruangan dan di situ tiap sekolah melaksanakan sendiri atau ada seperti perebutan, misalnya seperti pada pos 3 ini kan keranjang jawaban. Berarti ketika diberikan soal di situ hanya SMA tersebut saja, kemudian dia akan lari, atau ada beberapa sekolah kemudian dia akan lari kemudian berebut. Kemudian yang kedua, batasan materi untuk game kepala merahan. Di awal kan saya gambarannya mungkin hanya sampai pada seperti di juara kemarin, yaitu sampai dengan visi misi, kemudian ada HPI. Nah ini kok tadi ada donor darah, kemudian ayo siaga bencana, berarti batasan materinya sampai dengan apa? Ataukah seperti yang di buku itu di 6 atau 7 materi itu dipelajari, kemudian nanti baik di pos 1, 2 atau 3 nanti akan keluar soal yang sifatnya beragam begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya dia bertanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feliciana Mas Putri dari SMA Negeri 8 Purworejo. Sebelumnya ingin bertanya, untuk di pos 3 masih yang terakhir ada keranjang jawab, itu bagaimana jika jawabannya kan nanti salah? Nah, apakah jawaban tersebut bisa dikembalikan lagi untuk menjawab soal yang selanjutnya, atau jawabannya itu tidak boleh dikembalikan lagi, jadi nanti untuk satu soal salah, soal yang lain juga ada yang salah begitu? Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya. Perkenalkan, saya Iza, izin bertanya. Jadi pada pos 3 itu kan keranjang jawaban, terus kan itu lari ya. Itu tuh yang lari itu harus dua-duanya atau boleh salah satu? Terima kasih. Oke, tadi dari SMA mana? Oh, oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu dalam ruangan, di dalam ruangan lomba itu melakukan sendiri atau campur dengan sekolah yang lain? Ya, tadi saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa. Panjenengan masuk di dalam ruangan itu nanti sudah ada 3 tulisan: dinding pintar, isyarat PMR, sama keranjang jawaban. Berarti di situ hanya ada 1 regu saja, tidak ada regu dari lain. Jelas ya? Ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua terkait materi, jadi untuk batasan materinya itu sampai dengan apa? ya, batasan materinya adalah 7 materi pokok PMR ditambah pengetahuan umum. Itu contoh tadi pengetahuan umum, umpamanya badan lembaga dunia yang melaksanakan pengungsian, UNHCR, mengurusi pangan, FAO dan sebagainya. Jadi apa? 7 materi pokok dan pengetahuan umum. Jadi lanjut. Oke, yang selanjutnya itu terkait dengan pos 3. Jadi bagaimana jika jawabannya itu salah dan jawabannya apakah boleh dikembalikan lagi atau tidak, dan langsung lanjut ke soal berikutnya atau tidak, seperti itu. Jadi tadi sudah disimulasikan, jika jawabannya salah ya sudah tidak bisa kembali. Taruh saja tadi yang mau menata lagi itu adalah panitia gitu. Tadi kan begini, umpamanya kapan PNI berdiri? Tanggal 17 September. Tapi karena di sini ada penghitungnya 17 Agustus. Itu menyerahkan ke jurinya ini. Salah jawabannya, ternyata 17 Agustus. Itu. Anda nggak boleh kembali lagi. Itu. Nanti kalau kembali lagi salah, cari lagi
lagi, salah sampai habis, akhirnya benar. Nah, ini nanti bukan permainan. Lanjut lagi, Mbak. Yang terakhir, jadi untuk pada keranjang jawaban peserta, yang lari hanya sendiri atau dua-duanya? Ya, tadi sudah dikasihkan contoh. Mbak Lutfia sama-sama tadi yang lari. Mbak Mira. Yang lari berapa? 2 orang. Ya, berarti yang lari 2 orang karena tadi di jumlah tulis juga sudah disebutkan dijawab oleh 2 orang mencari bersamaan itu. Kenapa 2 orang? Ya biar apa? Berembuk. Tapi agak jauh cari dulu 2 orang. Mana Mbak ya? PRI itu tanggal berapa itu? 17 Agustus atau 17 September ya? Kelihatannya 17 Agustus loh. Ya udah yuk. Nah, lari. Ternyata salah. Setelah salah ya sudah. Jelas ya teman-teman ya? Ya. Cukup? Monggo, saya kembali lagi ke Maria. Oke, untuk selanjutnya sesi kedua mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Maaf izin bertanya. Nah, di sini saya Panca dari SMK TKM. Izin bertanya untuk di pos 2 itu ada tebak gaya. Nah, itu diperagakan oleh 2 orang, di mana satu sebagai peraga dan satu sebagai penebak. Nah, di sini 2 orang itu apakah kita yang menentukan siapa yang jadi peraga dan sebagai penebak atau dari jurinya gitu yang menentukan? Baik, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan kembali dari yang lain? Itu sebelah sana. Saya Insani Rori Wijayati, izin bertanya kembali untuk menjawab soal yang 25 butir pilihan ganda itu dijawab sama keterangannya atau hanya abjadnya saja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Mohon izin bertanya, saya Faiza dari MA Nawawi Merjan, ingin menanyakan terkait pos 2 tentang tebak gaya. Jika misalkan soalnya tentang tokoh John Henry Dunant, nah dari penebak gaya, dari pemaktik gaya, bolehkah mempraktikkan huruf depannya atau batasan apa saja yang tidak boleh dipraktikkan ketika tebak gaya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk saya bukakan yang di pengundian tadi, Mbak. Terus ya, terus ya, stop. Pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama terkait pos 2, jadi apakah penentu peraga dan penebak itu dari juri atau dari pesertanya? Ya, tentunya dari juri karena tadi sudah dikatakan diundi. Pada saat persiapan itu diundi terlebih dahulu pengundiannya hanya untuk menentukan nanti di pos 2 siapa yang menjadi penebak, siapa yang menjadi peraga. Sudah nanti dikalungi warna merah dan warna hijau, tidak boleh dilepas sampai perlombaan itu selesai. Berarti diundi ya, jelas ya. Ya Mbak, lanjut. Oke, yang selanjutnya untuk soal pilihan ganda hanya perlu menjawab abjadnya saja atau dijelaskan? Ya, nanti akan ada lembar jawaban soal, berarti tinggal hanya menyilang. Kayak pilihan ganda itu biasa, jawabannya A ya A, B ya B gitu. Karena nanti biar kami di proses itu sudah ada kunci jawabannya, tinggal di-plug, oh ini jawabannya. Ada sistem kami dalam penilaian, tapi silang ya, itu ada lembar jawabannya. Karena tadi sudah dijelaskan mengisi lembar jawab dari panitia. Lanjut.
Jadi jika tokoh misalkan Henry Dunan gitu, apakah perlu atau boleh mempraktikkan huruf depan atau apa saja batasan yang boleh diperagakan seperti itu? Ya, satu bocoran soal, tidak akan ada permainan kebudayaan berupa tokoh. Ya, karena kami menyadari kalau mau tokoh akan sulit diperagakan. Coba Anda mau memperagakan Pak Gibran atau Pak Prabowo, susah kan? Bagaimana itu? Maka mau mantap bacing. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah tidak akan ada kebudayaan berupa tokoh. Yang kedua adalah peraga jelas tidak boleh bermain kode huruf. Nanti kalau bermain kode huruf, ya namanya tanah longsor, T, A, N, ya itu anak TK bisa, ya itu berarti tidak boleh main peraga berupa peragaan kode huruf. Jelas? Ya. Oke, baik, selanjutnya kita buka sesi yang ketiga. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Terima kasih. Perkenalkan, saya Wahid dari SMK Citra Medika Magelang. Izin bertanya terkait dengan pos 2. Itu kan tadi memang ada batasan terkait dengan gerak-geraknya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk soal kan ada satu kata dan dua kata, apakah boleh menggunakan kode tertentu untuk menandakan bahwa itu satu kata atau dua kata? Terus kemudian yang kedua, ini kan terkait dengan waktu 15 menit harus menyelesaikan 3 pos. Apakah kita boleh acak untuk mengerjakannya pos 2 dulu, kemudian pos 1 dan seterusnya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup? Jadi untuk pertanyaannya itu terkait dengan pos 2 kembali, Pak. Jadi apakah boleh menggunakan kode untuk menandakan bahwa soalnya itu satu suku kata atau 2 suku kata, seperti itu? Ya, kalau itu boleh, ya. Tapi kalau tadi bermain huruf tidak boleh. Jadi mamanya, nah itu berarti atau mungkin Anda berarti itu soalnya yang saya mau peragakan jawabannya harus 2 suku kata, itu masih boleh gitu. Tapi kalau tadi mamanya langsung P, A, N, A itu tidak diperbolehkan. Sama saja memvisualisasikan bentuk isyarat dari verbal ke isyarat kata. Oke, selanjutnya, apakah boleh melaksanakan lombanya itu secara acak, misalnya dari pos 2 dulu atau pos 3 dulu atau 3 dulu? Ya, sesuai juga di jumlah juknis yang sudah beredar, tidak boleh, harus berurutan itu. Makanya saya kasih clue juga, pos 1 bobotnya 25%, pos 2 40%, pos 3 35%. Bermainlah dengan teknik, taktik, kemudian waktu yang sudah diketahui hanya 15 menit. Itu Mbak, ya. Apakah sudah cukup jelas terkait dengan materi game kepala merahan atau perlu ada ditanyakan kembali sebelum ditutup? Mungkin cukup ya, sudah jelas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya akan kami jelaskan kembali terkait dengan yang lainnya. Oke,
Oke baik, dirasa sudah cukup ya untuk penjelasan masing-masing teknisnya. Di sini kita akan melanjutkan berkaitan tentang rincian biaya yang sudah dibayarkan oleh peserta. Untuk yang pertama itu jadi terkait dengan pembayaran yang sudah dibayarkan oleh teman-teman semua. Jadi untuk yang pertama itu digunakan untuk sertifikat dengan sejumlah 10 dengan satuan, yaitu 5.000 dan totalnya 50.000. Untuk yang kedua yaitu ID card, jumlahnya juga 10, rinciannya 5.000, terus totalnya juga 50.000. Dan yang selanjutnya itu ada cindera mata. Untuk cindera mata itu sejumlah 1 dan satuan harganya itu 60.000. Dan yang selanjutnya itu ada snack dan jumlahnya itu ada 10, harga satuannya itu 10.000 dan totalnya itu 100.000, dan jadi jumlah keseluruhannya itu ada 260.000. Dan kami tegaskan kembali pula, jadi untuk lomba PMR Wira Ekskasi dengan Kedu tahun 2025 ini tidak ada dari panitia tidak menyediakan adanya makan siang seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua bisa dipersiapkan untuk makan siangnya sendiri. Hanya panitia menyediakan snack saja. Oke, jadi dari panitia memberikan beberapa rekomendasi tempat untuk dari pembina atau peserta pesan. Yang pertama itu ada Rolls Meat Grill itu, yang kedua ada Ceria Pizza yang diberi diskon 20%, terus ada Catering Rani dan diskon 20%. Dan tentunya dari ketiga rekomendasi tempat makan tersebut dari mereka bersedia untuk delivery order ke tempat perlombaan seperti itu. Mungkin bisa disimpan ya, barangkali ada yang sekolahnya jauh dan harus berangkat pagi dan belum bisa menyempatkan waktu untuk menyiapkan bekal, bisa memesan makan siang di tempat-tempat yang sudah kami sediakan seperti itu. Oke baik, kita mungkin akan lanjut membahas berkaitan dengan ketentuan defile. Oke baik, di sini untuk peserta defile sudah kembali semua ya. Di sini saya hanya akan menekankan ulang. Baik, untuk ketentuan defile yang pertama, peserta yang menjadi petugas defile adalah yang mengikuti lomba game kepala merahan. Lalu yang kedua, untuk defile, tiap sekolah silakan membuat selempang bertuliskan nama sekolah masing-masing. Untuk warnanya bebas, silahkan dikreasikan sekreatif mungkin. Lalu yang ketiga, tiap sekolah juga menuliskan jargon. Lalu untuk kostum defile ini bebas. Dan yang terakhir, defile ini tidak masuk dalam penilaian lomba. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab berkaitan ketentuan umum lomba. Barangkali teman-teman maupun pembina ada yang ingin ditanyakan tentang keseluruhan lomba berkaitan pelaksanaan ataupun sebagainya, kami persilahkan. Terima kasih. Perkenalkan saya Arya Bagaskara dari Manfaat Dokumen. Mau menanyakan untuk tadi biaya pendaftaran itu 260.000 dengan rincian ada sertifikat dan snack dan lainnya itu ada sejumlah 10. Sedangkan peserta lomba itu 9, yang satu berarti untuk pembina. Dan sedangkan di juknis itu ada tambahan 50.000 apabila pembina ingin ada tambahan gitu ya. Itu tambahan apa? Terima kasih. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ditanyakan berkaitan ketentuan umum dan keseluruhan lomba? Izin saya untuk
maju ya. Untuk maju Mbak, itu apakah seperti tahun kemarin berdasarkan kita mendaftar sepertinya ya, karena sekolah saya itu kemarin nomor 10 kan pendaftaran nomor 10, atau siapa yang registrasi pertama yaitu itu pada saat pelaksanaan besok. Terima kasih. Oke, baik, kami tampung terlebih dahulu. Baik, kami membuka satu pertanyaan lagi berkaitan ketentuan umum dan juga pelaksanaan lomba. Alokasi dana tambahan yang di sini akan dijawab oleh Ketua Panitia dari pelaksanaan lomba. Baik, izin menjawab terkait rincian biaya. Jika menambah biaya 50.000, maka apa aja yang akan didapatkan ketika menambah biaya 50.000. Jadi untuk rinciannya tetap fasilitasnya akan mendapatkan seperti rincian yang sudah dijelaskan ketika membayar 260.000. Jadi nanti sudah include seperti sertifikat dan juga snack begitu, dan juga sudah mendapatkan ID card begitu. Jadi rinciannya tetap seperti ketika membayar 260, yaitu 9 peserta dan juga pembina 1 begitu. Apakah bisa dipahami? Jadi ketika membayar tambahan 50.000, jadi fasilitas yang didapatkan juga sama seperti fasilitas yang didapatkan ketika membayar 260.000 begitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan berkaitan apakah nanti maju lomba berdasarkan nomor pendaftaran ataupun selainnya seperti itu. Nah, jadi setelah ini kita akan melaksanakan pengambilan undian. Nah, dari undian yang didapat ini akan menjadi nomor dada peserta. Nah, nanti peserta akan maju atau melaksanakan lomba sesuai dengan nomor undian yang didapat. Apakah bisa dipahami? Bisa, baik. Baik, jika seandainya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan langsung memulai. Baik, izin menambahkan, jadi untuk di ruang lomba itu panitia tidak diperkenankan, peserta tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama sekolahnya, tapi hanya disebutkan nomor undiannya saja, seperti itu. Oke, baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan ya, kita akan langsung memulai saja untuk pengundian peserta. Oke, baik, sembari bersiap. Oke, satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf, saya dari Masyarakat Magelang, izin bertanya terkait pengundian nomor undian. Jadi seumpama kalau kami kan dari Magelang, terus dapat undian nomor 15, kemungkinan kan nggak mungkin jam 7 langsung mulai gitu. Untuk undiannya itu satu, apakah untuk semua jenis lomba? Terus yang kedua, apakah untuk registrasi itu bisa mungkin ada deadline 1 jam sebelum nomor lombanya dipanggil kah, atau harus semuanya jam 7? Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan berkaitan nomor undian tadi ya. Nah, di sini setiap sekolah akan mendapatkan 1 nomor undian yang mana akan menjadi keseluruhan untuk cabang lomba. Jadi semisal ini dari SMA Grabak ya, dari SMA Grabak, semisal dari Magelang juga ya, mendapat nomor 1. Berarti dari 3 cabang lomba dia juga akan menjadi di urutan yang pertama. Nah, apakah harus datang semisal dari Magelang ya? Semisal haruskah dia datang pagi juga karena tempatnya jauh seperti itu? Jawabannya iya, karena dari yang lomba game Kepalang Merahan pun harus mengikuti defile, betul? Nah, jadi registrasi harus dilaksanakan pagi. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri mungkin dari hari sebelumnya agar pagi ini jam pukul 7 sudah registrasi, seperti itu ya.
Oke, baik. Jika semisal ada yang ingin bertukar nomor undian dengan sekolah lain, kami persilahkan asalkan di hari ini juga dan langsung konfirmasi kepada si lomba. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Kita akan memulai sesi pengundian peserta.